Oke, saya masuk ke materi sebelum kita puasa ya. Jadi di Asia Tenggara khususnya di Indonesia ini kebanyakan kita memakai mazhab Syafi'iyah. Dan namanya puasa ini kan kita menahan dari lapar, dahaga, kemudian nafsu yang bersifat hubungan suami istri kan seperti itu. Nah, ada 9 yang harus kita hafalkan. Ini time recorder bolehlah nanti bisa diputer-puter ya. Yang pertama begini, 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan ke 5 lubang. Ini kalau Syafi'iyah ya. 5 lubang itu yang pertama adalah lubang mulut. Nah, ini dulu. Lubang mulut ini jangan sampai dimasukin hal-hal yang batasnya ada di goro-goro di sini. Jadi cara ngombe itu ya jangan ibaratnya jangan sampai lewat sini. Ini sudah membatalkan puasa. Kemudian adalah hidung. Hidung itu ada bahasa istinsya dan istihar ketika wudhu. Maka pada saat puasa kita juga harus membatasi ojo ngantek, jangan sampai terlalu dalam. Ojo nganggu istinsya. Jadi nyerot air itu nggak boleh pada saat puasa ya lor. Kemudian yang selanjutnya adalah telinga. Telinga itu juga tidak boleh dimasukin apapun, termasuk cotton bud itu juga jangan sampai datang berbuka puasa. Lah bagaimana caranya ketika kita pengen tetap diusap-usap aja itu di telinga. Kemudian kemaluan itu ya juga nggak boleh dileboni driji, dileboni macam-macam, jangan ya. Intinya seperti itu. Terus yang terakhir adalah dubur atau di bagian belakang itu juga nggak boleh dimasukin sesuatu hal. Intinya itu akan membatalkan puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ada bahasa muntah dengan sengaja, karena kebanyakan orang bertanya ketika seseorang nanti muntah, misalnya dia punya asam lambung atau mah dan muntah, tetapi dengan tidak sengaja, ya berarti dia tidak batal. Yang batal itu adalah muntah dengan sengaja, itu dilogok, dipiye ngono akhirnya muntah. Makanya itu ojo nganti disengaja untuk muntahnya ya. Kebanyakan sosok dongeyel. Terus selanjutnya ketika terjadi memang muntah tanpa sengaja, sarannya sebelum kita menelan liur justru dikumur-kumur dulu, baru nanti baru baru kita boleh melanjutkan puasa lagi. Terus selanjutnya adalah bersenggama walaupun tanpa keluar mani. Tadi kalau kita melihat yang tidak boleh dimasuki adalah kemaluan, makanya walaupun kita bersenggama tetapi tidak keluar mani tetap batal. Mula aja dolanan kaya ngono-ngonoan pas puasa ya. Walaupun pengen meteng, jangan pas siang hari karena itu dosanya malah justru berbahaya itu. Terus selanjutnya yang keempat adalah keluar mani walaupun tanpa bersenggama. Iki yo gak oleh. Jadi ini sing ijik jomblo-jomblo kadang-kadang tante ya tangan tengen dan sak piturute. Padha wae. Itu ketika jenengan keluar mani walaupun tanpa bersenggama, tetap itu akan membatalkan puasa. 1 2 3 4 wis ya. Kemudian yang kelima, 6 dan 7 ini adalah khusus perempuan karena membahas tentang haid, nifas dan melahirkan. Kuwi batal kabeh kuwi. Udah setengah 6 kemudian tiba-tiba haid berarti otomatis batal. Setengah 6 tiba-tiba melahirkan otomatis batal. Jadi nifas juga sama karena nifas adalah darah yang keluar setelah setelah kita melahirkan. Jadi seperti itu ya. 5 6 7-nya adalah haid, nifas dan melahirkan. Terus selanjutnya yang ke-8 adalah gila atau hilang akal. Hilang akal ini stres, gila. Makanya ketika kita ini hidup nggak puasa nggak apa-apa, itu janjinya tutorialnya adalah kudu gila. Nanti nggak dihitung sama Allah. Mula yang membatalkan puasa ke-8 ini adalah gila tadi. Termasuk pingsan itu kalau misalnya pingsannya itu sebelum sahur, nanti bangunnya maghrib, ya itu nggak sah puasanya. Tidur juga sama, hati-hati loh. Tidur itu tidak sadar. Tetapi tidurnya misalnya pada subuh tidur jam 12 bangun untuk sholat duhur, kemudian tidur lagi jam 3 bangun, itu sah. Yang nggak pas itu ketika ya aku mau sahur tidur, kemudian bangun setelah maghrib, lah itu namanya tidak sah puasanya karena dia keadaannya hilang akal seperti itu. Wes, ini semoga memahamkan. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad ini keluar dari agama Allah.
dari agamanya Allah. Lah bahasa murtad ini saudaraku, karena murtad ini adalah melawan rukun iman itu. Pada saat kamu puasa tiba-tiba kamu tidak percaya kepada Allah, ya murtad. Tidak percaya kepada malaikat Allah, tidak percaya kepada Rasul Allah, tidak percaya kepada kitab Allah, tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada qada dan qadar lah ya kuwi. Salah satu itu Anda dikatakan murtad dan tidak sah puasamu. Mula perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semua ini berdasarkan iman ini, imanan wahtisaban. Mula dasarnya puasa ini adalah keimanan dan keyakinan kita. Termasuk kita memilih hari apakah Senin apa Selasa. Kalau menurut saya ya sawah dhewe melu karo pemerintah itu lebih enak. Nanti kita bahas ya. Jadi 9 ini insya Allah bisa dipahami, nanti kita naikkan video, muga-muga bermanfaat. Itu versi Syafi'iyah ya.